Masih di kajian hati. Tenang Kak. Kita nanya lagi ya. Pasti ada yang mau nanya kan. Ayo Bunda angkat lagi tangannya. Ayo angkat tangannya paling tinggi. Yang tinggi angkat tangannya langsung disorot kamera. Nah aku pilih yang paling depan dulu ya. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Lia. Saya adalah seorang yang mantan DJ dan juga penyanyi di dunia malam. Dan alhamdulillah dari awal Januari 2026 saya sudah berhijrah memakai hijab. Dan berhubung saya kerja di dunia malam, jadi saya sangat dekat dengan hal-hal yang dianggap haram. Bahkan ketika saya bermain DJ dan bernyanyi, saya juga dituntut harus memakai pakaian yang seksi menurut versi saya. Tapi karena tuntutan pekerjaan dan juga saya harus mencari uang untuk kebutuhan saya sendiri dan orang tua saya. Plus ditambah lagi dengan hutang yang sangat besar, 150 juta. 2 tahun belum bisa saya lunasin pada saat itu. Entah kenapa setiap saya kerja tapi kok hutang saya nggak kebayar-bayar gitu. Terus setiap malam saya kerja bertahun-tahun kok hutang saya nggak bisa lunas. Tapi di bulan terakhir, di bulan Desember tahun lalu itu aku berdoa terus sama Allah, ya Allah kasih aku jalan biar aku bisa bayar hutang aku. Terus dikasih pekerjaan yang lebih baik. Dengan berjalannya waktu alhamdulillah doa aku dikabulkan sama Allah di bulan Desember itu. Karena di bulan Desember aku benar-benar nangis, capek. Ya Allah aku capek banget, aku bilang aku capek banget kerja di dunia malam. Dan alhamdulillah pada saat itu tanpa disangka-sangka Allah ngasih aku rezeki benar-benar tidak terduga. 150 juta itu aku bisa bayar di bulan itu. Dan aku kayak ya Allah makasih banyak gitu, kayak aku dikasih sama seseorang yang memang deketnya pada saat aku tampil di salah satu klub kan. Nah pada saat itu aku kenal beliau dan alhamdulillah beliau bantu aku buat bayar hutang itu tanpa harus dikembalikan uangnya. Masya Allah banget itu kayak ya Allah aku sampai sujud syukur, ya Allah makasih banyak. Doa aku udah dikabulkan dan bulan lalu bulan Mei itu imanku kembali goyah Pak Ustadz. Karena aku kembali disulitkan dengan rezeki, terus keuangan aku yang seret, aku bingung harus mencari uang. Pekerjaanku tidak stabil karena aku sudah berhenti bernyanyi dan sudah berhenti men-DJ kan. Dan aku meminta izin sama ibu dengan berat. Dengan hati yang sangat berat, aku bilang, Mama aku minta maaf ya, aku bilang gitu. Aku boleh gak buka hijabku lagi, karena aku pikir dengan ketika aku tidak berhijab aku lebih gampang mencari uang gitu loh Pak Ustadz. Habis itu aku sempat membuka hijabku Pak Ustadz. Tapi pada saat itu kata Mama mengikhlaskan. Ya sudah kalau misalkan memang itu jalan yang terbaik buat kamu, Mama maafkan, Mama ikhlaskan. Saya kebetulan dekat sama seorang laki-laki Pak Ustadz. Bukan pacar tapi bisa dikatakan kayak sahabat dekat. Beliau selalu kasih saya, kamu yakin buka hijab kamu gitu. Kamu udah berjuang 5 bulan loh kata dia gitu. Kamu udah sangat hebat 5 bulan itu bisa memakai hijab, kamu udah meninggalkan semuanya. Karena semua sosial media aku udah aku hapus Pak Ustadz, yang seksi-seksi, yang foto aku nge-DJ dengan baju-baju terbuka udah aku hapus. Terus singkat cerita dengan sharing-sharing sama beliau, aku 3 hari Pak Ustadz sempat buka hijab lagi. Sempat berpikir ya Allah mungkin aku harus buka hijab untuk men-DJ lagi gitu, kerja lagi. Tapi pada saat aku memutuskan ya Allah aku maaf banget, aku sholat taubat. Aku minta maaf ya Allah, aku bilang aku salah deh aku memutuskan membuka hijabku. Tidak menunggu waktu lama Pak Ustadz. Di hari besoknya aku dikasih jalan lagi sama Allah. Dikasih rezeki dari hasil affiliate aku.
aku jadi afiliator salah satu aplikasi dan ternyata hasilnya alhamdulillah banget lebih dari hal yang aku bayangkan. Pertanyaan aku Pak Ustadz, apa hukumnya misalkan aku masih memakai hijab tapi aku masih membuat konten musik, misalkan memainkan DJ dan sebagainya. Sementara pekerjaan aku affiliate, aku berjualan mikrofon, itu aku harus bernyanyi tapi aku tidak berjoget. Bunda, ada dua hal yang ingin coba Ahilman kuatkan. Pertama, hijrah itu berproses dan berprogres. Jangan banyak protes, selesaikan sampai beres. Insya Allah sukses dan gak bikin stres. Hijrah harus karena Allah, bukan karena manusia. Dan hati-hati dengan istilah istidroj. Istidroj itu secara dunia diberi, tapi secara akhirat malah menjauh. Mbak gak boleh bilang begini, Aa kenapa ya? Waktu aku gak pakai hijab kayaknya rezekinya lebih banyak. Waktu aku kemarin masih berlumur maksiat kok uangnya masih banyak. Hati-hati, jangan-jangan itu apa? Istidroj. Maka kadang tangis air mata yang membuatmu lebih dekat dan taat kepada Allah, lebih Allah cintai daripada tawa bahagia tapi membuatmu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Mbak harus yakin dulu, kakak harus yakin dulu. Tinggalkan semua yang Allah benci, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Dan kita harus percaya bahwa setiap kebaikan hanya akan mendekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Mungkin Mbak dikasih banyak, tapi biasanya cepat habisnya. Ada aja. Hatinya hampa, perasaan gelisah. Kadang kita lupa, justru itu adalah ujian yang sebenarnya. Tapi mungkin kakak secara ekonomi biasa aja, tapi hati tenang. Boleh jadi itu lebih baik daripada semuanya berlimpah tapi hati gelisah. Maka yakinkan yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ingat ya, yang ngasih rezeki bukan pekerjaanmu. Yang ngasih rezeki mohon maaf bukan DJ musikmu. Yang ngasih rezeki bukan permainan dirimu, bukan. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Bagi Allah mudah memberi rezeki seseorang, bagi Allah juga mudah mengambil rezeki seseorang. Yang kedua, beliau bertanya tentang bakat yang Allah titipkan kepada beliau. Menghukumi sesuatu itu tidak bisa pada objeknya, tapi pada perilakunya. Selama apa yang Mbak hadirkan, mohon maaf ya, tidak menjurus kepada keburukan, tidak bercampur dengan maksiat. Karena dalam hadis disampaikan, musik itu menjadi haram karena berdampingan dengan khomernya, berdampingan dengan mohon maaf, ada perempuan yang sampai akhirnya kita lupa untuk menghadirkan kebaikan di dalamnya, maka disitulah bercampur semuanya, maka ujungnya disitulah musik malah membawa kepada keburukan. Tapi kalau izin mohon maaf dengan alat itu misalnya kita bisa lebih dekat sama Allah misalnya. Ada sholawat yang juga mungkin dilantunkan dengan ada musiknya di situ misalnya. Kemudian juga ada syair-syair yang mengantarkan kita bisa lebih ingat sama Allah, lebih dekat dengan Allah. Maka boleh jadi itu adalah cara yang Allah hadirkan untuk bisa membuat orang makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mbak, kalau yakin jalani, kalau gak yakin tinggalkan. Dan pada akhirnya isi hatimu lah yang akan menentukan segalanya. Dan poinnya jangan takut meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Setiap kita punya dosa. Dan Allah Maha Pengampun. Belajar untuk bertobat sungguh-sungguh. Ada 3 agar tobat diterima. 1 menyesal, 2 berjanji, dan 3 tidak kembali lagi kepada perbuatan itu. Taubat itu artinya kembali kepada Allah minimal dengan istighfar. Perbanyak istighfar, istighfar, istighfar. Jangan hakimi hati dengan segala keburukan yang pernah dilakukan. Karena
Kadang dosa yang paling besar bukan tentang dosanya, tapi karena kita putus asa terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mbak ngerasa tenang, boleh jadi itulah jalan kebaikannya. Tapi biasanya dan pasti yang jauh dari aturan Allah pasti bikin gelisah. Dan yang dekat dengan Allah pasti menenangkan. Belajar lebih tenang, belajar lebih lembut, belajar yakin. Semoga Allah tunjukkan jalan terbaik. Amin ya Rabbal Alamin.